halangan rumah sakit Ustadi, di mana Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Kaum muslimin kalau masih mau ngumpul dalam rangka bermajlis ilmu, membaca Al-Quran dan disampaikan isinya, dipelajari isinya, maka akan diberikan sakinah, ketenangan jiwa, wa wasiatun rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafazatul malaikah, dan akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di dekatnya, dan nanti para malaikat itu akan mengatakan, Allahumma ghfir lahum warhamhum, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang bermajelis ilmu itu dan ampunilah dosa-dosa mereka. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di air, itu memintakan ampun untuk panjenengan yang bermajelis ilmu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka pas ketika Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang kemudian berjalan menempuh jalan, dan jalan itu adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Terus jangan bingung nang surga lewat endi to Mas, maka jawabannya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan Al-Quran, dijelaskan isinya dengan sunnah. Lah kok dengan sunnah? Karena Nabi juga berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan mata maksatum bihima kitaballah wa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara, dua warisan yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Oleh karena itu maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis saja, yaitu hadis tentang hiburan buat kaum muslimin agar terus istiqomah di atas akidah yang hari ini panjenengan pegang, yaitu menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari pertanyaan, yang pertanyaan itu mengganggu saya. Terus kalau naik kajian kalau online ke delalah di online itu ada yang bertanya, nek Islam kuwi bener, ngopo kok akeh wong Islam ra didit? Sinten cara didit Pak Macong? Ngacung Pak. Nek kan ngacung mulo ya melu ngacung Pak. Jadi kalau Islam benar, kenapa banyak orang susah? Kenapa banyak orang miskin? Kenapa banyak orang yang hidupnya mungkin tidak mapan, masih butuh bantuan ini, bantuan itu? Sampai wali kota Solo itu sampai dalam rapat itu sampai mengatakan orang miskin di Solo itu suruh naik kelas gak mau. Susah menurunkan angka kemiskinan di kota Solo karena yang statusnya miskin disuruh naik kelas gak mau. Padahal jane pun mampu. Terus ngambil bantuan numpak NMAX ini kan jane ngen pun dikasih mampu jane. Ngangge gelang kalung mas-masan ini kan jane dikasih mampu jane. Tapi ya tetap ngantri bantuan. Makanya angka kemiskinannya susah turun. Wali kotanya nih sing Sanja. Karena pada tidak mau naik kelas, pengennya di situ biar rutin dapat gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, niki hadis hiburan buat orang yang beriman. Disabdakan oleh Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bertanya, hadisnya sahih Mas, sahih Pak. Hadis sahih Bukhari nomor 6886. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasul, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Ini akidah. Nek para sahabat sejak hidup mereka sudah tahu kalau Allah tidak bisa dilihat sekarang. Karena bahasanya lihatnya nanti hari kiamat. Apakah kita nanti bisa lihat ya Rasul? Nanti, bukan sekarang. Makanya saat ini ten Indonesia kathah tiyang ngaku-ngaku napa saged mirsani Gusti Allah. Wah, niku ngapusi, Pak. Mbok jenggote luwih dawa timbang kula, ampun percaya. Enten melih mengke nyedaki poso niki enten sing ngaku pun nelpon Gusti Allah. Wah, niku tambah ra cetha meneh. Delalah sekampung melu kabeh lho. Terus mengke enten melih teng Jakarta niku dosen tafsir, doktor. Ngantek kula kuliah teng kampus DE niku kula moh lulus. Pilih metu, isin punya gelar dari situ. Nah, di situ beliau mengatakan, nek dalam mimpi saya ketemu Allah. Jamaah tambah kathah ngeten iki. Terus ditambahi, bahkan dalam kondisi melek saya ya ketemu Allah. Wah, tambah rame. Wah, maka orang-orang seperti itu jelas dusta. Itu akidah yang menyimpang dan bertentangan dengan berbagai macam dalil. Termasuk Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu nanti akan bertemu Allah, melihat Allah pada hari kiamat. Titik boten ngangge koma. Artinya ketemunya hari kiamat. Mungkin nek ten sarkliwon iki enten sing ngaku-ngaku ketemu Allah wis ngapusi niku. Mbok irunge mancung, mbok irunge dawa, pokoke niku ngapusi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tarawunal qamara fi lailatul badr. Kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan di malam bulan purnama. Artinya kita tidak akan berdesak-desakan. Dan itu bukan berarti nek Allah itu kayak bulan ya, mboten nggih. Di sini di hadis ini dikatakan fa innakum la tudoruna fi ru'yati rabbakum yauma idzin illa kama tudoruna fi ru'yatihima. Kamu tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah sebagaimana kamu mampu melihat bulan dan matahari ketika langit itu sofwan, cerah, tidak ada mendung, tidak ada awan, bulan bisa kamu lihat. Ini bukan berarti Allah itu bulan atau matahari, bukan. Ini cuma menunjukkan kalau Allah itu maha agung, maha besar. Pramila ada Allahu Akbar, ada Allahul Azim. Bedanya Allahu Akbar, Allah maha besar, besar sekali secara zatnya, dan Allahul Azim, Allah itu maha agung kuasanya. Agung kuasanya ki piye Mas? Maka Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam 7 ayat menyatakan summastawa alal ars. Jenengan kalau ditanya Allah di mana, jangan dijawab Allah di mana-mana. Karena Allah 7 tempat mengatakan summastawa alal ars. Allah itu beristiwa di atas arasnya. Lah aras kuwi ning endi Mas? Ini nek Jawa itu biang, tapi ndak apa-apa. Mumpung jenengan ngumpul ten mriki, sisan itu. Artinya jangan sampai nggih ngapunten panjenengan yang rambut sudah putih, jenggot sudah putih, napa meleh, alis sudah putih, tapi belum tahu Allah di mana. Nah, niki kula coba sik, tapi tak jawab Allah di atas aras. Nah, pertanyaan berikutnya, aras niku di mana? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan hari ini di atas permukaan bumi. Di atas jenengan ada langit dunia, langit yang pertama. Di atas jenengan lagi ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu tempat di mana malaikat masuk setiap hari 70.000 dan keluar darinya 70.000. Yang sudah masuk dan keluar tidak pernah kembali lagi. Dan ini yang sebagian ulama menjelaskan sebagai Ka'bahnya para malaikat, karena jejak dengan Ka'bah jenengan ning niku di langit ketujuh.
Di situ ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu atau melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi di langit 1 itu ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga ada Nabi Idris, di langit keempat ada Nabi Isa, di langit kelima ada Nabi Harun, di langit keenam ada Nabi Musa, di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sedang bersandar semende di Baitul Makmur. Disitulah yang tadi saya sebutkan 70.000 malaikat masuk dan keluar dan tidak pernah balik lagi. Kenapa? Karena setiap langit niku dikebaki malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjawab pertanyaan sebagian orang-orang yang fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, yang bertanya, nek orang Islam ngubengi Ka'bah, bahkan sujud madhep Ka'bah, apakah orang Islam menyembah Ka'bah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena malaikat di setiap lapis langit mereka sujud, sedangkan yang disujudi tidak di depannya tapi di atasnya. Saya lanjutkan. Baitul Makmur. Di atas Baitul Makmur ada Sidratul Muntaha. Sidroh Muntaha. Sidroh niki tanaman bidara. Kados yang jenengan lihat tentunya, cuman bedanya tidak ada durinya. Daunnya lebar-lebar, berwarna-warni, yang warnanya ndak pernah jenengan lihat di muka bumi. Ning enten warnane, ning jenengan boten saged ngarani karena warnanya niku benten. Nek dulu kita cuma tahu merah, kuning, hijau, biru gitu. Sakniki hijau niku enten hijau pupus, enten mocha, enten nopo toska, enten macam-macam lah. Warna yang dibikin-bikin manusia dan disebut-sebut dengan nama yang dia bikin. Lah nanti ada warna yang kita itu tahu ini warna, tapi warnanya apa kita tidak pernah lihat. Nah, kemudian di Sidratul Muntaha itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam naik, mentok cuman sampai di situ. Disitulah Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam mendapatkan perintah sholat. Nabi Muhammad dapat perintah sholat di situ. Dan Jibril alaihissalam bentuknya itu sebenarnya sangat besar. Ketika menampakkan diri di muka bumi di hadapan Nabi, itu menutupi pandangan Nabi timur dan barat tidak kelihatan. Maka begitu di Sidratul Muntaha niku mung cili. Ini menunjukkan Sidratul Muntaha niku gede. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran disebutkan wa indaha jannatul ma'wa. Di sebelahnya ada surga. Tadi Sidratul Muntaha. Sidroh Muntaha. Muntaha niku nek basa Jawane entek-entekane. Entek-entekan apa? Yang dari atas ke bawah berhenti di situ, yang dari bawah ke atas berhenti di situ. Di situ yang dari bawah niku enten amal jenengan, doa jenengan, termasuk ruh-ruhnya orang beriman niku mandek sampai di situ. Nah, kemudian wa indah jannatul ma'wa, di sebelahnya ada surga al-ma'wa, tempat jenengan menetap. Di situ surga niku semebar seperti bintang-bintang. Di mana surga yang paling atas dan paling tengah itu namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai menuju surga-surga yang sudah disiapkan buat jenengan. Berarti surga niku pun enten. Dalile apa Mas? Uiddat lil muttaqin. Uiddat niku artinya cemepak, pun dicepakke. Kados kula wau dereng dugi mriki pun cemepak niki toya kalih niki. Nah, niku pun dicepakke. Tinggal jenengan kersa mlebet mriku napa mboten. Nabi sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku bakal mlebu surga kecuali sing wegah. Wah, berarti enten wong sing wegah. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kok enten piyai boten kersa niku sinten ya Rasul? Kala kata Nabi SAW, waman ato'ani daholal jannah. Nek manut karo aku ya mlebu surga. Waman asoni fakot aba. Sing gak gelem manut ya kuwi wong megah mlebu surga. Contone pripun? Lah nabine ngengen dahar ngangge tangan tengen dheke malah tangan kiwa. Nabine kan pipis kalih jongkok dheke malah ngadeg ngatar. Nah, sanggon-gon boten cawe. Nah, niku contoh mawon itu kan. Belum lagi nanti soal akidah, nabinya nyuruh bertauhid dhek malah ngetutke kebo, golek telek. Nah, ngapa meleh? Nabine suruh menyembah hanya kepada Allah, dhek malah mbok sajen. Nah, itu nek level akidah. Nek level ibadah, nabine kan mengikuti sunahnya, salat, puasa, haji, umroh seperti yang dicontohkan, gawe-gawe dhewe. Mengke kula nate dikloki poso Rebo Wekasan.
Rebu, wekasan. Rebu ki basa Jawa, wekasan iki basa Jawa. Berarti niku napa? Anggite wong Jawa niku berarti ini. Nek dalam bahasa Arab ndak ada puasa saum wekasan itu ndak ada, Pak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, nggih ngoten niku contoh-contoh orang-orang yang neko-neko yang ndak mau manut kepada Nabi SAW. Kembali ke sini. Nah, kemudian fayunadi munadi liyadhab kulla qaumin ila ma kanu ya'budun. Manusia begitu sudah dibangkitkan ngumpul, Pak, campur aduk. Orang iman, orang enggak beriman, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang fajir, tukang mendem wis kabeh ngumpul. Ngumpul dari siji blek, tidak pakai baju, telanjang dada, telanjang kaki nyeker dan tidak disunat. Jadi kembali lagi pada kondisi semula. Dados nek sakniki jenengan ningali enten piyai napa? Ciri, misal ngapunten pincang ngoten. Maka nanti dia kembali sehat normal. Kecuali, nah, enten kecuali ini, kecuali laki-laki yang beristri lebih dari satu. Ayo ngacung sinten. Nah, tidak berbuat adil. Niku ten donya mlakune gagah. Kan biasanya wonge gagah-gagah, terus gagah awake sugih ngono niku to. Nah, tapi tidak berbuat adil. Niku mengke semper niki bahune. Makane nggih sing gagah-gagah niki hati-hati nek bojone loro mengke dititeni. Oh, kowe to jebule dadi karepe kuwi. Nah, makane nek garwane kalih niku sing adil. Dan niku tidak cuman menimpa napa orang awam, bahkan orang yang disebut ustadz pun kadang bermasalah. Kalau nanti tanglet kali salah seorang putra dari seorang ustadz, abimu bojone loro ya? Iya. Iku nek ning umikmu pirang dina ning kono? Umik sitoke pirang dina? Ya kula ya kepo. Nek sama umik saya ya 3 hari. Sisanya sama sana. Loh, nek ngono ya ora adil kan. Lah telu karo papat niku mboten adil to. Nah, cah SDW ngerti telu karo papat iki beda. Dari situ saja sudah ndak adil. Lah kudune pripun ya? Kudune nggih telu karo telu. Lah ora siji. Lah mengke sijine ya dadekke telu meneh gitu lho. Dadi mboten mesti seminggu niku dom loro ngoten. Dong mboten. Niki kula ngajari nek jenengan ajeng kawin mulih sing adil gitu. Nah, rata-rata wong lanang iki pengen tapi ndak mampu asine. Nah, termasuk mboten adil ngeten. Kula nate diprotes kalih. Dadi sing kawin kanca kula, bojone protesnya ten kula, ora ning bojone kan lucu niku. Protes kalih kula bojone. Mas, kandhanono kancamu kaya kawin meneh. Nah, terus sing kawin dheke kok jenengan goleki kula. Ya, ketoke dheke luwih ngrungokke sampean. Oh ngono, ya wis. Kula tekoki, kowe kawin meneh ta, Bro? Heeh. Sik aku takok saiki. Gajimu piro? 5 yuta. Oke. Kowe kawin meneh? Heeh. Kuwi 5 yuta kuwi utuh nggon bojo pertama. Bojo keloro ki mbok goleke neh 5 yuta. Apa 5 yuta kae mau didom loro? Dom loro lah, ngono wong aku ya ora gawean liyane. Oh ya berarti kowe iki ya semprul lah. Artinya nek jenengan nikah lagi, ya jangan yang sebelumnya itu jenengan bagi meleh. Wis omahe kontrak didom loro. Wis motor mung siji malah bojone loro kon boncengan. Lah. Niku mung pengen tapi ora mampu ngoten niku. Ampun nggih. Ampun. Jangan berbuat yang tidak adil, nggih. Niku kalau sampai dilakukan nanti jenengan akan datang menghadap Allah dengan bahu yang miring. Dan itu nanti dilihat orang seluruh dunia. Malu, Pak. Malu. Ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Orang yang sudah ngumpul tadi macam-macam aneka warna, iki di jam 8 nggih. Oh, jam 7 kurang 10, Masya Allah. Nggih. Kula telat soalé keng niku keng Triagan. Kula pun ngebut kados napa niku? Valentino Rossi. Waduh. Lalah kok ya malah telat. Nah, kembali ke sini. Nah, orang-orang sudah ngumpul, kemudian dikatakan kepada mereka yang sudah ngumpul campur aduk niku, lihat hab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Kalian semua dulu nyembah siapa? Carilah yang dulu mbok sembah. Dados manusia yang menyembah selain Allah, nanti sesembahannya, Tuhan-Tuhannya itu diciptakan ulang. Sing nyembah salib, ya salibnya digawe sing gede. Sing nyembah kebo wau, kebone ya digawe sing gede. Berarti nek kebone gede niku nek nelek ya letongnya gede banget berarti. Terus sing nyembah Nyiroro Kidul, wah niku ya digawe gede. Wah digawe kabeh.
Padahal sakjannya banyak yang dibikin-bikin orang di tempat tertentu niku sampai disebut kampungnya itu tak kasih nama, rumahannya dikasih nama Josroyo, Tenjaten niku kalau Josroyo. Niku asal usulnya kan dari katanya ada mbah-mbah namanya Mbah Josroyo yang menjaga kampung ini sehingga kudu dikai bersih desa. Nek gak dibersih desane mengke enten molo, ngoten niku. Padahal Allah mengatakan bahwasanya mereka itu illa asmaun samaitumuha antum wa aba'u. Kuwi mung jeneng-jeneng sing mbok gawe-gawe, jane gak ono. Nah, parahnya apesnya orang-orang ini nek dinasehati, mereka mengatakan hadza ma wajadna alaihi abaun. Ora usah ngandani aku. Wong iki wis ajarane mbah-mbah biyen. Kan ngoten niku rata-rata rumuse. Ten pundi-pundi ngoten niku to. Nah, itu ten Quran menenten. Nah, itu digaweke kabeh niku sak maneka warna jejer. Kemudian dikatakan, kalian semua datangi itu yang dulu mbok sembah. Sing nyembah salib moroten salibe, sing nyembah kebo wau moroten letonge wau, terus moroten macam-macam. Di sini disebutkan fayadhabu ashabus salib ma'a salibihim, yang nyembah salib mendatangi salibnya. Wa ashabul ausan ma'a ausanihim, sing nyembah reca berhala mendatangi berhalanya. Mengke enten kampung ten Sukoharjo niku nek ajeng nikahke putrane niku kan bengi wit ringin ping 7. Niku wit ringine engko digawe kon marani wit ringine. Kemudian wa ashabu kullu alihah ma alihatihim, dan mereka akan mendatangi setiap yang mereka sembah hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin wa ghubaratun min ahlil kitab, sampai tersisa yang enggak mendatangi itu adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah, baik itu orang baik maupun orang jelek. Lah kok enek wong nyembah Allah kok wong jelek? Enten bar salat mulai salat main enten, bar salat mulai salat mendem nggih enten. Ngoten niku kan enten to? Nggih napa nggih? Nggih. Mosok itu orang ngerti. Wa ghubaratu min ahli kitab, dan sebagian kecil dari ahli kitab. Berarti sebagian kecil ahli kitab itu ada yang masuk surga. Lah siapa mereka? Ini perlu ditegaskan. Tadi bukan ahli kitab sak-sak ini, yaitu ahli kitab yang dulu pernah membersamai nabinya dan sunnahnya dulu. Tapi nek sekarang ahli kitab sekarang itu sudah dinas di dalam Al-Qur'an, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Mereka orang ahli kitab sekarang dan orang-orang musyrik itu sudah dinas sebagai ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi niki sudah akidah Pak, jangan sampai keliru. Nanti enten piyai dakwah niku beto ember panci kalih kompor niku datang ke masjid-masjid nyuwun izin untuk ceramah, jenengan kasih izin, begitu naik mimbar wah ngendikan yang kata Imam Ali qaulul haq urida bihal batil, omongane jane apik ning kleru. Apa yang dia katakan? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, kata dia. Pun bener niku sampai situ. Saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Allah akan memasukkan orang kafir ke dalam surga. Niki lupute kadoan. Nah, makanya nek minta izin untuk ceramah jenengan perlu memperhatikan kontennya. Dan niku enten piyai yang kemudian datangi saya nanya, itu ucapan seperti itu seperti apa? Saya katakan salah. Kalau itu diterima, maka ada banyak ayat, banyak hadis harus kita coret. Nah, niku piyai ini piyai Sarkliwon mriki ada yang nanya kayak gitu. Jadi hati-hati nggih gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai lanjutkan. Tersisalah sebagian ahli kitab, sebagian kecil. Nah, kemudian summa yukta bi jahannam turaduna ka'annahum sarabun. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam niku joglangan. Nek ini kan cilik, nek joglangane gede, Pak. Didatangkan. Wah. Seperti fata morgana. Niki murup ngisore, geni. Nah, kemudian atasnya niku karena ada panas, maka muncul fata morgana, kayak ada airnya ngoten lho, goyang gitu. Nah, fayuqalu lil yahud, orang Yahudi didatangkan. Niki nggih contoh umat sing ngomongnya paling sakpole, paling apik lah, paling iki lah, paling disayang Tuhan lah gitu-gitu. Kene-kene kumpul kabeh Yahudi. Fayuqalu dikatakan, "Ma kuntum ta'budun." Kowe iki ndek biyen nyembah sapa to? Ning donya biyen kowe nyembah sapa? Qalu mereka mengatakan kunna na'budu Uzair ibnullah. Kami menyembah Uzair putranya Allah.
Jadi dalam agama Yahudi itu ada nabi namanya Uzair. Nah, Nabi Uzair ini muncul setelah kitab Taurat hilang. Dan qadarullah Uzair ini diberikan kemampuan oleh Allah hafal Taurat dari awal sampai akhir. Nah, mereka langsung menganggap iki ra mungkin menungso biasa nek iso apal Taurat sakmono kae. Berarti iki anake Gusti Allah. Nah, Uzair itu dalam bahasa Alkitabiah, bahasa Taurat atau Injil itu disebut dengan istilah Ezra, dengan nama Ezra. Nah, mereka mengatakan begitu. Kemudian dijawab, kadzabtum, dusta kamu, lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah tuh tidak pernah punya istri dan tidak pernah punya anak. Fama turidun, terus saiki njalukmu apa? Wis tekan kene njalukmu piye? Wis ado-ado tekan kene, kowe ngomong sing ra bener terus karepmu piye? Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika masuk kuburan tidak dikasih minum. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kita nggak dikasih minum. Panas sekali. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang setengah betis, ada yang sampai dada. Diselamatkan 7 golongan dari panasnya itu dengan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maju lagi ke hisab dan mizan, tidak dikasih minum. Setelahnya maju ke tahap berikutnya, yaitu telaga. Disitulah harusnya kita itu minum. Tapi yang bisa minum hanya mereka yang setia pada nabinya dan sunnahnya. Setiap nabi dikasih telaga, dan nabi panjenengan dikasih telaga namanya telaga Al-Kautsar. Nah, sebagian kaum muslimin yang mendekat niku ada yang diusir. Dan Nabi berusaha ngoceki gondeli, kuwi umatku, cirine ada bekas wudunya. Kata malaikat, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kowe ora ngerti Muhammad, iki ndek mbiyen pas mbok tinggal, dek ngreko-ngreko agamamu sing aneh-aneh kowe ora ngerti. Kon nyembah Gusti Allah malah nyembah kebu, kon nyembah Gusti Allah malah nyembah Nyira Kidul. Nek mbiyen niku sing disembah Nyira Kidul, sakniki sampai kereta kenconone wis disembah gitu kan. Kon nyembah Gusti Allah malah nyembah kuburan. Kon nyembah Gusti Allah malah nyembah wong mati dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya ini orang Yahudi, kamu minta apa sekarang? Madza turidun, mau apa? Qalu, mereka menjawab, nuridu antaskina. Kami minta supaya engkau memberikan kami air, kami haus. Jadi permintaan yang paling utama ketika orang haus niku mboten bakalan nyuwun panganan, tetap minum, Pak. Kata jenengan nek poso niku lho, siam niku. Niku begitu mau buka yang pertama yang dicari minum. Nek langsung dahar ya sereten gitu kan. Nah, maka tadi neraka, di atasnya fata morgana. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isrobu, kae lho. Enek kaya banyu, ngombe yo. Ngombe yo, mboten dikon nyemplung, kon ngombe. Akhirnya fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka mendekati neraka itu dan kecemplunglah mereka. Plung plung plung. Ini menjadi dalil kalau orang kafir masuk neraka itu enggak pakai sirot, langsung nyemplung. Mboten disurung, mboten dipeksa, nyemplung dhewe sak karep-karepe dhewe. Kemudian summa yuqalu lin nasara, dipanggillah umat kedua yang ngaku-ngaku kekasih Allah, keluarga Allah, enten bise nika keluarga Allah ngoten nika to. Nah, ma kuntum ta'budun, kowe nyembah sapa mbiyen jaman ning donya? Fayaqulun, mereka pun menjawab, kunna na'budu al-Masih ibnallah. Kami dulu nyembah Al-Masih putra Allah. Fayuqalu, kemudian dijawab, kadzabtum, dusta kamu. Lam yakun lillahi sahibah wala walad fama turidun. Allah tuh ndak punya istri, ndak punya anak. Terus saiki karepmu piye? Kowe tekan kene karo omongan kaya ngono kuwi piye? Makanya jenengan nek ningali ten medsos hati-hati nggih. Mungkin enten tokoh agama niku ngendikan nek ngucapke selamat Natal ki gak apa-apa. Wong ngaku ki ning kampungku, tanggoku non muslim, nak Katolik isih dhewe ngucapke selamat Natal ki aku. Emangnya nek ngucapke selamat Natal terus jadi Nasrani, buktinya aku ora. Oh, dia bilang gitu. Terus dia ngasih contoh ben tambah kuat. Emang nek aku ngucapke selamat hari pahlawan terus aku dadi pahlawan, kan ya ora. Emang aku nek ngucapke hari ibu terus aku dadi ibu-ibu, kan ya ora. Di sini Allah sebutkan tentang ucapan itu punya konsekuensi berat. Makanya jangan pernah jenengan mengucapkan selamat hari raya agama lain, Pak. Karena di situ ada akidah yang jenengan akan dipertanyakan. Senajan mung ucapan, belum lagi nanti nek kula datang ke dalil-dalile sak pirang-pirang niku.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata kalau Allah Ar-Rahman itu punya anak, laqad ji'tum syai'an idda, kamu sudah mengatakan kalimat yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Saking mungkarnya Allah itu sudah gregeten, meh wae langit kuwi dibleke ning kowe kabeh, bumi kuwi dibelah ben kowe ambles, gunung dijur ben kowe ya melu ajur lho cok. Niku nek gregetene Gusti Allah, nek gregetene jenengan ten putrane slentik lho kan ngoten to. Niki nek Allah niku enggak cuma ngelentik Pak. Langit itu aja dibleke goro-goro anta aulir rahmani walada. Goro-goro kowe ngomong Allah itu punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayyatahida walada. Enggak pantas kamu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Nah, karena di situ digunakan kata Ar-Rahman, 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 maka maknanya Allah menunda adab itu sampai hari kiamat. Nah, disinilah berbicara adab itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah menyatakan Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak. Karepmu piye? Mereka pun menjawab turidu antaskina. Kami minta dengan kasih minum. Fayuqalu, mereka dikatakan kepada mereka isrobu, ombe lho. Deloken kan ombenen. Nah, fayatasaqatun, mereka kemudian mendatangi neraka tadi dan mereka saling berjatuhan fi jahannam, di neraka jahannam. Sekali lagi ini menjadi dalil nek orang kafir masuk neraka ndak perlu pakai sirot. Nah, langsung nyemplung, langsung ambyur, mboten enten sing nyuruh laku dhewe sak karep-karepe dhewe. Hatta yaqqa mangkana ya'budullah min barin aw fajirin, sampai tersisa orang-orang yang hanya menyembah Allah, baik itu orangnya baik maupun orangnya buruk dari sisi akhlak. Dari tadi menyembah Allah tidak berbuat kesirikan, tidak pernah natalan bareng, tapi dia ya sok mendem, sok main. Mungkin saking mendeme, saking main kalah mumet akhirnya mati, ya, mendem kokean akhirnya mati ngoten niku. Tapi tidak pernah berbuat kesirikan. Enten piye ngoten niku. Kalau nanti diceritani rencang niku ten salah satu perusahaan taksi ten Solo niku rencangan niku bar salat isya Pak. Mungkin saking mumete mikir nopo niku wong liya kanca-kancane dolanan gaple dhek mlipir ten pojokan gantung diri. Terus sing ngangge kethu ngeten iki. Makanya nggih atos-atos nggih. Godaan setan itu luar biasa sampai benar-benar memastikan jenengan itu menemani dia di neraka. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang fajir seperti itu tidak mengikuti jejak orang-orang kafir ini nyemplung ke neraka. Fayuqalu lahum, maka kemudian dikatakan kepada orang-orang yang tersisa yang tidak masuk neraka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Kok kowe jek iso ning kene iki piye ceritane? Enek apa? Fayaqulun, mereka mengatakan faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Kami dulu di dunia tidak ikut-ikut mereka. Mereka ngetoti kebo kami ndak. Mereka buat das kebo ke laut kita ndak. Mereka buat sajen ke sawah kami ndak. Mereka ke Gunung Kemukus golek pesugihan saya ndak. Mereka ikut Natalan bareng ning gereja bareng saya ndak. Kami istiqomah. Dengan iman kami, nek kami yakin hari ini akan datang, yaitu ketemu dengan Engkau wahai Allah. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mendatangi mereka dan mereka kemudian bersujud, fayasjudu lahu kullu mu'min. Mereka bersujud, berusaha bersujud. Dan bisa sujud orang yang imannya benar, wa yaqomangkana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Dan yang enggak bisa sujud yaitu orang yang dulu beribadah riya' dan sum'ah. Jadi menyembah Allah, tidak berbuat kesirikan, tidak ikut aneh-aneh acara agama lain, tapi delala ibadah kaya riya. Ajeng sedekah 2000 lho njaluk foto gitu kan. Nah, yang seperti itu nanti enggak bisa sujud, Pak. Ketika Allah datang menemui mereka, mereka enggak bisa sujud. Wayadhabu kaima yasjudu ya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Mereka enggak bisa sujud karena punggungnya ini dibikin jejak kayak satu blabak. Boten enten engsel. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, summa yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Kemudian ditatangkan itu jembatan sirot itu yang diletakkan di atas punggungnya neraka. Jadi nek niki nerakane wau, niki jembatane dekek dhuwure, plek ngoten. Temumpang. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal jasru ya Rasulullah?" Jembatan niki napa? Jembatan yang jenengan sanjang niku napa? Ciri-cirine pripun? Gambarane pripun? Kata Nabi SAW, madhadatun mazillatun, itu sebuah jembatan yang licin tur marai kepleset. Dados ibaratnya jenengan niku nganggo sendal jepit wis tipis, lunyu, melampah tempat yang di tempat itu nggih licin yang jenengan akan kepleset.
Nah, kemudian alaihi khototifu wa kalalibu wa hasakatun mufallahatun, di mana di atasnya itu ada kait-kait yang nyantol, pancing-pancing yang nyantol, dan kemudian ada besi-besi yang pancing cerongot, dan kemudian dikatakan al mukminu alaiha kattorf, orang-orang yang beriman dengan benar, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kemunafikan, tidak berbuat kekufuran, maka mereka akan selamat kayak kedipan mata, selap gitu. Kemudian ada juga kalbarak, seperti kilat, kecelap, cepet, sret gitu. Kemudian karih, ada yang selamat kayak angin bus. Kemudian waka'ajawidil khoil, ada juga yang selamat kayak kuda pacuan, kuda balapan nih kok banter, kuplek gitu. Kemudian warikab, ada yang selamat kayak kuda yang membawa beban, koyok nih lho, kuda tinggi narik andong, dia tetap selamat, ning rodok lamban. Fanajin musallamun wanajin mahdusun, ada yang selamat tanpa luka, tapi ada yang selamat dengan luka. Wa makdusun finari jahannam, ada yang jatuh ke neraka jahanam. Nah, yang pertama tadi yang masuk neraka tanpa sirot itu orang kafir dan orang musyrik. Nah, yang berikutnya yang pakai sirot, yang nyemplung niku orang munafik dan orang fajir. Wong Islam mati bunuh diri, wong Islam mati mendem, wong Islam mati gak tahu sholat. Nah niku masuklah dia dalam kategori orang yang tahap kedua masuk neraka. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yamurra akhiruhum yuhsabu sahban, sampai yang selamat itu yang paling terakhir niku selamat dengan cara diseret. Diseret niku berarti nek bisa Jawa niku ngesot. Jadi ngesot-ngesot dayek-dayek niku tetap selamat niku nggih enten. Tapi bukan orang munafik, bukan orang fasik gitu. Jadi dia mungkin ya salat yang males-malesan, sedekah ning rodok pelit ya, karo tanggane rada kurang ajar. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim, begitu orang-orang yang selamat itu sudah selamat, yang terakhir selamat tadi sudah selamat, maka mereka mengingat-ingat saudaranya, teman-temannya dulu. Koncoku kae ndi yo, kok ora enek yo sing gaene ngaji ning mustahti kae, sebelahku kae kok ora enek yo. Nah, kemudian yaquluna, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, teman saya yang dulu sholat bareng saya kok enggak ada nggih. Yang dulu ke masjid bareng saya kok enggak ada nggih. Yang dulu tarawih bareng saya kok enggak ada nggih. Wa yasumuna ma'ana, teman saya yang dulu puasa bareng saya kok enggak ada nggih. Wa ya'maluna ma'ana, dan teman saya yang dulu beramal bareng kami kok enggak ada nggih. Disinilah mereka bertanya, kemana teman saya itu? Ini menjadi dalil orang fasik tadi loh Pak, masuk neraka. Orang munafik nih kan orangnya yo ibadah, tapi dia hatinya benci banget sama Islam. Niku zaman dulu istilahnya munafik. Nek sakniki mboten mung atine, dia berani melafalkan. Nah itu sakniki istilahnya mboten munafik lagi, di atasnya namanya zindik. Jadi zindik itu level atasnya orang munafik. Nah, contohnya nek sakniki Abu Janda niku, jadi ngomong demi Allah kata dia, saya tidak akan bela bangsa Palestina. Batin saya ya sapa sing butuh pembelaanmu, tak penting gitu. Nah, karena selama di Indonesia masih ada teroris syariah, saya nggak akan bela bangsa Palestina. Kata dia ngomong. Nah, itu contoh munafik hari ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke situ. Kami nggak dapet nih teman kami yang dulu sholat bareng, yang dulu puasa bareng, yang dulu beramal bareng sama kami, yang dulu ngoceki sapi, kula sing beleh dhek sing ngoceki sikile nganti keselendak sapi mboten enten. Yaqulullah taala, Allah taala kemudian berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa akhriju. Ono, golek ono. Kancamu kuwi golek ono. Nek imane kuwi segede dinar. Dinar niku satu koin emas beratnya 4,25 gram. Niku nek diibaratkan niku kados koin 500 perak sing warna kuning niku. Nah, golek ana kancamu nek enek ning neraka sing imane sakmono kuwi, selametno. Fa akhriju, keluarkan.
Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Dan Allah perintahkan neraka untuk jangan kamu jilat wajahnya dari apimu. Kemudian fayatunahum babatuhum qad ghaba finnar ila qadamihi wa ila ansofi saqaihi. Dan mereka akhirnya mencari dan didapati temannya di situ sudah tenggelam di neraka sebatas betis dan sebatas mata kaki dan setengah betis, setengah kentol nih. Padahal yang namanya Abu Thalib niku adabnya paling ringan, niku telapak kakinya dijilat neraka, niku otaknya melepuh. Jenengan bayangin nek niku sak betis sak mata kaki, berarti otaknya pun gosong. Nah nek sak tengah betis niku otaknya pun pripun niku, pun entek uap. Jadi benda napa benda organik kalau kena suhu yang sangat panas niku padatannya hilang, menguap. Atau dengan misal bakar nopo ayam tapi dibakar di atas suhu pinten misal 70.000 derajat pun hilang itu tadi karbon semuanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala suruh nyari, didapati temannya masih ada. Fayukhrijuna man arafu, dikeluarkanlah teman-temannya yang ketemu tadi, wa yauduna fayaqulun. Kemudian dia balik lagi dan mengatakan lagi, ya Allah, kok masih ada teman saya yang belum ketemu. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala nisfi dinarin. Balenono nek enek setengah dinar, tadi 1 dinar, ini setengah ini. Maka fa akhriju, keluarkan. Fa yukhrijuna man arafu, maka dikeluarkanlah orang yang mereka kenali. Ternyata masih kurang lagi. Kemudian Allah katakan, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min imanin fa akhriju. Balenono meneh nek ketemu sing luwih cilik tinimbang 1 dinar setengah dinar sak gedene daroh niku nek orang Arab niku biji pasir, nek Qur'ane orang Indonesia niku biji sawi, nek Qur'an tafsir ilmi niku biji atom. Wah cilik, pokoknya anggur cilik banget jek enek imane selamat to. Akhirnya diselamatkan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukhrijuna man arafu, maka dikeluarkanlah orang-orang yang dikenal, fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka kemudian memberilah syafaat para nabi, para malaikat dan orang beriman. Jadi syafaat Islam itu ada 7, Pak. Syafaat itu ada 7. Yang pertama syafaat Rasulullah, yang kedua syafaat para siddiqin, yang ketiga syafaat para nabi selain Rasulullah, yang keempat syafaat para mujahidin, para orang-orang yang mati syahid, yang kelima syafaat para solihin, yang keenam syafaat para malaikat, yang ketujuh syafaat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan di hadis ini, fayaqulul Jabbar, Allah Al-Jabbar berfirman, bagiat syafaati, saiki giliranku, syafaatku sing terakhir. Fayaq bidu qabdatan minan nar, maka Allah ciduk satu genggaman manusia-manusia dari neraka jahanam. Fayukhriju aqwaman qadim tahasu, maka diangkatlah orang yang sudah gosong, sudah hitam legam, hancur-hancuran. Fayaquluna fi nahrin, maka kemudian fayulqauna fi nahrin, mereka dilemparkan ke sungai yang disebut dengan Ma'ul Hayah, sungai kehidupan. Wayambutuna fi hafatayh, dan mereka tumbuh, dan tumbuhnya ka'annahum lu'lu', seperti mutiara. Jadi sudah kosong, hidup lagi, kinclong lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, fayuj'alu fi riqabihimul khawatim fayadkhulunal jannah. Mereka dikasih tanda, dikalungi tanda. Nanti dalam hadis yang lain tandanya tertulis al-jahannamiyun. Jahannamiyun itu artinya penghuni atau mantan residivisnya neraka. Nah, orang-orang yang di surga mengatakan tentang orang ini, haula'i utaqa'ur rahman. Itu loh orang-orang yang sudah diselamatkan Allah Ar-Rahman, adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluhu. Mereka bisa masuk surga karena rahmat Allah, padahal mereka di dunia tidak pernah ngamal, wala khairin qadamu, bahkan amal baik sedikit pun tidak pernah dia buat. Nah, ini menjadi dalil dalam kitab-kitab akidah, dikatakan tidak boleh seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan. Beto ormas dikafirkan, kamu tidak baiat sama imam saya kafir, kamu tidak majelis sama saya kafir, ormasmu beto sama saya kafir. Nah, itu tidak boleh di dalam agama ini. Kenapa? Karena masih tersisa ruang bahkan untuk orang yang tidak pernah beramal tapi masih mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, tidak berbuat kesyirikan, dia akan diselamatkan. Dan setelah selamat masuk surga dikatakan lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu. Kowe duwe pengenan apa dikei,
dikei bahkan yang lebih baik dari itu. Nanti dalam hadis tentang orang yang terakhir masuk surga masih ditambahi 10 kenikmatan raja dunia plus dengan 2 bidadari surga. Wabillahi mekaten yang bisa saya sampaikan, sudah jam 6.51, sudah kelewat 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Niki yang ngidungun mboten biasane. Oh nggih, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan enggak lama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menjaga kita semua di atas akidah yang benar. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya dan banyak ayatnya yang menyatakan jenengan ada di tempat benar, tinggal diistiqomai, dan salah satu jalan istiqomah yaitu majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.